Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiah dari kelas Akuntan Syariah 3A dan di sini saya akan membahas mengenai pasar modal syariah. Selamat menyaksikan. Pasar modal merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi bagi para investor. Namun, apakah kalian tahu definisi dari pasar modal itu? Definisi dari pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU-PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU-PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pada pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, mari kita tilik bagaimana sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20/DSN MUI/EV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah di PT Indosat Tbk pada awal September tahun 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Setelah mengenal sejarahnya, mari kita melakukan pengenalan terhadap produk syariah di pasar modal. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UU-PM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Yang pertama ada saham syariah.
Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Yang kedua ada sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.A.13 memberikan definisi sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu, tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Syuyu atau undivided share atas pertama aset berwujud tertentu atau ayan maujudat, yang kedua nilai manfaat atas aset berwujud atau manafi'ul ayan tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga jasa atau al-khodamat yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat aset proyek tertentu atau maujudat masyru' muayyan. Lalu yang kelima, kegiatan investasi yang telah ditentukan atau nasyad istihmarin hasyah. Lalu yang terakhir ada reksadana syariah. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor IX.A.13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah, sebagaimana reksadana pada umumnya, merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal maupun keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Sebagai salah satu instrumen investasi, reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screening atau penyaringan, dan cleansing atau pembersihan. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.